แล้วอาการ Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul My Doll Bodyguard yang sudah dirilis tahun 2020. Film dimulai dengan menampilkan seorang anak bernama It. Si bocah ini tidak sengaja melihat ayahnya sedang curug kukuk dengan seorang wanita. Ternyata semua itu adalah kenangan It. Kini dia sudah besar dan sedang menempuh pendidikan kuliah. It telah ditinggal pergi oleh ibu tercintanya sejak lama dan ia pun dibesarkan oleh ayah yang berprofesi sebagai seorang aktor film 3GP. Namun naas bagi ayah It, pada saat pembuatan film malam itu, dia mengalami serangan jantung dan menghembuskan napas terakhirnya. Hal ini menjadi duka pilu bagi It, karena dari sinilah ia harus belajar hidup mandiri tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Keesokan harinya, It mendapat kiriman dari Shopee Express yang berupa kotak box super besar. Namun It tidak menemukan keterangan pengirim di box misterius tersebut. It yang penasaran kemudian mencoba membukanya. Lalu sebuah tangan muncul dan menyentuh It. Ternyata box itu berisikan sebuah robot yang menyerupai seorang wanita cantik dan bohai. Karena ketakutan, It lalu mencoba melarikan diri dan secara kebetulan bertemu dengan seorang kakek yang bernama Profesor Jin. Ketika robot kembali menyerang, Profesor Jin mengucapkan kata umami sehingga membuat robot itu terdiam. Nah, si profesor ini adalah teman ayah It. Dia mengembangkan robot mantap bernama Ana untuk kebutuhan syuting film. Ayah It meminta agar robot Ana nantinya diserahkan pada It agar dia bisa merasakan kasih sayang dari seorang wanita. Maklum saja dari kecil It tidak pernah disayang ibunya. Jadi ayahnya berpikir kalau robot tersebut bisa memberi pelayanan lebih untuk anaknya. Robot ini telah dirancang untuk selalu menemani It dan juga bisa memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, termasuk penyalur hawa nafsu. Sejak kecil, It telah mengidap penyakit super ganas, yaitu jika It sedang grogi, ketika itu dia akan terkentut-kentut, mengeluarkan angin semerbak dari silitnya. It lalu menerima robot tersebut. Cara mengaktifkan dan menonaktifkannya juga sangat mudah, hanya dengan kata umami. Untuk lebih memahami Ana, It juga mempelajari buku pedoman yang diberikan oleh Profesor Jin. Robot Ana sangat nakal dan selalu menggoda It agar mau bobo dengannya. Bahkan It harus bekerja keras untuk merubah suara dan bahasa robot Ana. Karena It masih takut dengan boneka ini, It sengaja memerintahkan Ana agar terus-menerus bergerak. Tujuannya agar boneka robot ini cepat kehabisan baterai. Rencana tersebut berhasil. Ana kehabisan daya sehingga It bisa bergegas pergi ke sekolah. Tanpa diketahui, ternyata Profesor Jin telah memasang CCTV di mata robot tersebut. Dengan cepat dia datang ke rumah It guna mengganti baterai boneka tersebut agar tidak cepat habis, bahkan bisa dibilang unlimited. Profesor lalu menyuruh Ana untuk menyusul It ke sekolahnya dengan kecepatan super. ตามไปที่มหาลัย กำลังประมวลผลไปหาอิฐที่มหาวิทยาลัย Di sekolah, It memiliki dua sahabat begajulan yang gendut bernama Gavin dan si kaya dan playboy bernama Pop. Selain itu, ada juga seorang gadis yang sudah lama memendam perasaan kepada It. Dia adalah Lisa. Saat ketiganya sedang berdiskusi, Ana datang dan langsung menggerayangi It. Gavin dan Pop yang memang nafsuan langsung terpesona melihat kemolekan Ana. It beralasan kalau Ana adalah adiknya dari desa, namun tentu saja ketiga temannya tidak percaya pasti ada hubungan spesial antara It dan Ana. Gavin dan Pop yang belum tahu karena Ana adalah robot terus saja ngoceh dan meminta kenalan dengan Ana. ออสแอนนาเป็นญาติห่าง Di halaman sekolah mereka dihampiri oleh klub tata krama sekolah pimpinan Ratna. Ana dimarahi karena memakai pakaian yang terlalu ketat. Takut masalah menjadi runyam, It lalu segera mengajak Ana pulang ke rumahnya. Agar cepat sampai, Ana menggendong It dan berlari bagaikan kuda. Sesampainya di rumah, It lalu menanyakan apa tujuan Ana selalu mengikutinya. Dengan mesra Ana menjawab kalau dirinya dirancang untuk memuaskan semua keinginan It.
Ana juga dilengkapi dengan baterai unlimited yang pastinya lebih awet dari sebelumnya. Ana lalu menunjukkan baterai unlimited itu yang ternyata dipasang di bawah pusar. Kocaknya Lisa tiba-tiba datang dan ikut melihat pemandangan indah tersebut. Karena tak mau terjadi kesalahpahaman, It lalu menjelaskan kepada Lisa bahwa Ana hanyalah sebuah boneka. Sebenarnya It juga merasa terganggu akan kehadiran Ana yang selalu saja minta bobo bareng. Ana juga tidak bisa bobo dengan pria lain karena dia punya sistem pertahanan untuk melindungi diri. Lisa yang penasaran secara tidak sengaja memegang pepaya kembar milik Ana. Seketika ia pun tersengat aliran listrik puluhan volt. Pada malam harinya robot Ana pun kembali beraksi untuk menjalankan misinya. Dia masih bersikeras ingin memeras seluruh nutrisi dari singkong milik It. Ana lalu menyerobot masuk ke dalam selimut, namun kebiasaan buruk It muncul. Dia kentut dan membuat Ana berhenti bereaksi. Melihat kejadian itu, Profesor merasa kecewa karena ternyata Ana belum bisa menghilangkan penyakit grogi It. Nah, keesokan harinya Profesor Jin menelpon seorang wanita bernama Saeng Dao. Nah, si Dao ini merupakan salah satu artis film 3GP ayah It dulu. Profesor meminta bantuannya untuk menggoda It dan memberinya servis yang mantap. Setelah nego soal bayaran, Saeng Dao akhirnya setuju dan langsung meluncur ke rumah It. Dari obrolan mereka diketahui kalau ayah It juga pernah menyuruh Dao untuk berkunjung dan menjenguk It. Setelah tahu It belum punya pacar, Saeng Dao berniat untuk mengajari cara main di kasur. It pun setuju dan mulai menuruti Dao. Namun tiba-tiba Ana yang kesal memukul Saeng Dao. Ana diprogram untuk melindungi It dan Saeng Dao dianggap sebagai ancaman sehingga dia memukul dan mengusirnya. Tak berselang lama, Lisa yang kali ini berdandan sangat cantik datang. Dia ingin mengajak It untuk berangkat sekolah bersama-sama. Alhasil It menjadi sorotan di sekolah karena menggandeng dua wanita cantik sekaligus. Gavin dan Pop sampai tercengang saking terpesonanya dengan penampilan Ana dan Lisa. Ratna dan gengnya kembali menghampiri dan menceramahi Ana karena penampilannya. Dia memaksa Ana untuk memakai baju ganti yang lebih sopan. Kocaknya Ana berniat untuk ganti baju di depan umum. Beruntung It menghentikannya dan menyuruh Lisa menemani Ana mengganti baju di kamar mandi. Gavin dan Pop lalu mendekati It. Mereka meminta It untuk membujuk Ana agar bisa kencan dengan mereka. Namun tentu It menolak karena takut hal buruk terjadi pada mereka. Ketika kelas berlangsung, atas usulan Ratna, Pak dosen menyuruh Ana, It, dan kawan-kawan untuk bergabung dalam proyek film yang sedang dikerjakan kelompok tata krama. Mereka tidak bisa menolak karena takut akan mendapatkan nilai jelek di mata kuliah Pak dosen. Mereka lalu pergi ke rumah itu untuk mengerjakan tugas tersebut. ทำหนังสั้นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตรายในการมีเซ็กส์ในวัยเรียน Di tengah jalan terlihat Saeng Dao yang masih belum menyerah untuk menggoda It. Gavin dan Pop merupakan fans Saeng Dao. Bahkan mereka sudah menonton semua film 3GP yang dia bintangi. Mereka lalu masuk ke ruangan lama ayah It, tempat di mana dulu pernah dilakukan produksi film 3GP. Barang-barang ayah It masih tersimpan rapi. Pop lalu menyadari kalau ayah It adalah Tuan Nuai, si kakek legend yang lihai saat di kasur. It dan kawan-kawan lalu berdiskusi untuk membuat film penyuluhan. Isinya tentang bahaya hubungan berlebihan di masa sekolah. Malam harinya Ana memijit It dengan keahliannya. It lalu bercerita tentang kekesalannya pada sang ayah. Dia selalu menekankan cinta pada hubungan kamar. Jadi dia lebih memilih membuat film daripada mengurus keluarganya. Meski begitu, It sedih karena ayahnya sudah tiada. Dia berniat untuk mengusut kasus kematian sang ayah yang mendadak. Pengambilan gambar untuk film dimulai. Mereka mengambil adegan demi adegan dengan baik. Lisa yang kesal pada Ana lalu mengerjainya dengan gel pelumas. Ana, Lisa, dan Ratna lalu terjatuh. Terlihat sistem operasi dalam kepala Ana terganggu sehingga syuting di hari itu terpaksa diakhiri. Keadaan Ana sepertinya tidak membaik. It lalu menelpon Profesor Jin untuk meminta bantuan. Profesor tidak bisa datang karena sedang sibuk mengompa batang. Dia lalu memberi arahan untuk
untuk merestart sistem Ana dan membiarkannya untuk memproses ulang data. Cara itu ternyata berhasil dan Ana kembali hidup dengan kondisi yang normal. It lalu menceritakan tentang Lisa. Dia adalah teman yang selalu membantu It bahkan dalam masa sulit sekalipun. Perlakuan jahilnya pada Ana mungkin karena dia cemburu. Namun sebenarnya perasaan It pada Lisa hanyalah rasa sayang sebagai teman biasa. Itu sebabnya It tidak pernah grogi apalagi sampai terkentut-kentut ketika berada di dekat Lisa. เราว่าลิซ่าเขาคงไม่ตั้งใจหรอกนะเรารู้จักเขาดีอะ Di sekolah, Lisa meminta maaf atas perlakuan buruknya pada Ana. Ana dengan senang hati memaafkan dan memutar rekaman pembicaraan It dengannya tadi malam. Lisa merasa lega, tapi satu sisi juga dia kecewa karena It hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Malamnya Ana kembali beraksi. Kali ini dia memakai pakaian kurang bahan. It sampai tak berdaya dengan semua godaan Ana. Namun baru juga mulai kerja kelompok, It yang lemah nenet langsung menyerah duluan. Proyek film kembali dilanjutkan, namun kali ini Pop dan Lisa bekerja sama untuk membuat Ana teler karena minum-minum. Mereka bermain ambil balok, yang kalah harus minum. Karena Ana jago, jadi dia tidak pernah kebagian menenggak air haram itu. Saeng Dao pergi keluar dengan Gavin untuk mencari udara segar, sedangkan Lisa yang ngantuk memaksa untuk tidur di kamar It. Kini tinggal Ana dan Pop di ruangan tersebut. Pop terus memanas-manasi Ana dan memaksanya untuk minum sisa air yang masih setengah botol. Alhasil Ana pun tepar dan Pop makin berani untuk menggodanya. It sendiri sedang kesibukan oleh Lisa yang tiba-tiba sengaja ngide untuk mengajaknya kerja kelompok. Profesor menyadari kalau Ana sedang dalam bahaya. Dia lalu menelpon It dan menyuruhnya menghentikan Pop. Jika Ana dicelup oleh pria selain It, maka kontrak dari proyek yang selama ini mereka kerjakan bisa hangus seketika. Ditambah lagi jika Ana dicelup pria lain, maka dia akan mensutdownkan diri demi menjaga kehormatan. It lalu bergegas mendatangi Pop dan menghajarnya. Pop yang marah terus saja bersikeras untuk bobo dengan Ana. Demi menyelamatkan Ana, terpaksa It mengatakan hal yang sebenarnya. Kalau Ana adalah boneka robot yang dirancang untuk It, bukan wanita sungguhan, apalagi kerabat It. Namun kocaknya, si Pop malah tertarik untuk membeli Ana, meskipun It membandrolnya dengan harga mahal, yaitu 50 juta baht. Ana yang baru selesai merestart lalu menangis mendengar ucapan It yang mau menjualnya. Dia menangis dan menampar It lalu pergi berlari untuk mendatangi Profesor Jin. Entah kenapa si Ana ini seperti mempunyai perasaan. Dia merasa sakit hati karena It menganggap Ana robot biasa dan bahkan rela menjualnya. Setelah diperiksa, sepertinya Ana mengalami kerusakan parah di papan sirkuit. Profesor harus membawanya ke lab untuk diperiksa lebih lanjut. It sangat sedih dan menyesali kebodohannya yang telah berbicara sembarangan. Lisa dan Gavin masih berada di rumah. Dia berniat untuk membantu It mengembalikan ingatan Ana. Profesor Jin lalu menawarkan sebuah metode berbahaya untuk mengembalikan ingatan Ana. It dan Ana lalu dihubungkan dengan alat agar mereka bisa bertemu di alam bawah sadar. It mendapatkan banyak gangguan, terutama kenangan buruk yang harus dia lawan. Sampai akhirnya It bertemu dengan ayahnya dan dituntun untuk mendatangi Ana. Di sini It meminta maaf karena telah membuat Ana sakit hati akibat perkataannya. Dia sadar kalau robot sekalipun akan mempunyai perasaan jika terus-menerus mendapat kenangan. Ajaibnya hal itu berhasil dan ingatan Ana kini telah kembali seutuhnya. อยากให้แอนนาฟื้นขึ้นมา Itu adalah akhir dari film My Doll Bodyguard yang sudah dirilis pada tahun 2020. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.